Aku hanya ibadah saja kepada Allah. Kerja dia bagi Pak, ibadah. Datang tempat-tempat majlis taklim macam ini. Duduk dia ramai ni. Dah bubar belum ni? Belum. Nanti kita bubar, dia pun bubar juga. Tu dia senangnya majlis taklim, senang datang dia tu. Orang berzikir, datang. Orang baca Quran, datang. Jadi cari tempat-tempat yang banyak malaikat. Kenapa? Dia tu ibadah sama Allah. Kalau mereka datang memberkahi, tapi mereka tidak ada keinginan untuk berfikir. Tak ada. Cuma tempat-tempat seperti inilah dia. Dan mereka tidak pernah bosan melakukan perintah Allah. Tak ada bosan, ibadah terus. Sedangkan kita ini memiliki hati, digunakan berfikir. Tapi kadang pikiran kita pun dibawa oleh hawa nafsu. Jadi orang ngomong Pak, jangan kalah. Seri tak mau, itu hawa nafsu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Selanjutnya seorang ulama sufi bernama Sayyid Ali Al-Khawas, ya. Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah taala. Nah, beliau ini guru daripada Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ya, di Mesir itu terkenal. Beliau banyak mengarang kitab. Kitab Al-Mizan beliau mengarang. Anwar Qudsiyah juga beliau mengarang. Termasuk ini Al-Minahus Saniyah karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau mengutip perkataan gurunya Sayyid Ali Al-Khawas. Ma ja'alallahu al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam min masyaqqati taklib. Ya. Hina rakab Allah Ta'ala fi dhawatihimul milal minat takalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perkara yang mubah. Ingat mubah, ya, tidak diperintah,
tidak juga dilarang. Jadi boleh sesuatu yang diperbolehkan. Perintah tidak ada, larangan tidak ada, sah-sah saja. Siapa yang melakukannya boleh. Jalan-jalan, makan, minum, tidur, berkreasi boleh, tidak masalah. Itu hal yang mubah. Nah, tidaklah Allah membebankan menjadikan perkara yang mubah itu kecuali hanya untuk memberikan kesempatan istirahat untuk keturunan anak Adam dari rasa capek melakukan kewajiban. Nah, maklumlah kita ni kan ada saat-saatnya tak mungkin ibadah terus. Nah, jadi ada masa-masa tu kita relax, ya. Diperbolehkan mau santai boleh, ya. Silakanlah, nak masalah. Kumpul sama isteri, kumpul sama anak, bawa jalan-jalan, tak apa. Silakan. Apa ini Desember ni, Pak. Akhir tahun ni banyak yang keluar kota. Kemarin ibu-ibu sepi jamaah. Saya bilang, macam mana Pak Ustaz, ibu-ibu banyak tak datang ni? Kemana? Singkawang. Oh, apa, silakanlah jalan-jalan, diperbolehkan, ya kan, relax dan sebagainya. Nah, itu semuanya boleh dilakukan karena memang kita ni ada sifat jenuh. Padahal ibadah terus jenuh lah tu. Nah, silakan. Hal-hal yang mubah tak dilarang. Yang penting jangan lakukan yang haram, ya. Yang makruh kau dapat jangan, apalagi yang haram. Yang bermubah boleh, silakan, tak ada masalah, ya, tak ada masalah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sini, ya. Karena Allah telah mengisi rasa bosan ke dalam jiwa anak Adam tadi dari menjalankan perintah agama. Jadi minat takalib itu beban-beban agama yang banyak, bosan pula dia. Walau anna Allah lam yurakkib fi dhawatihimul milal, seandainya Allah tidak mengisi rasa bosan pada diri mereka, lam yusra' lahumul mubah, pasti tidak disyariatkan hal yang mubah ini. Nah, kan jamaah kalau belajar fikih terus tahu ada perintah, ada larangan. Perintahnya dua macam, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Larangan juga dua macam, ada larangan haram, larangan makruh. Nah, inilah dia mubah ni, tidak masuk perintah yang wajib maupun yang sunnah, tidak masuk larangan yang haram bahkan yang makruh. Ini dikatakan boleh dilakukan. Nah, boleh dilakukan, silakan, tak masalah. Allah sudah tahu. Ini kata ulama ni, kalaulah Allah tak mengisi rasa bosan di hatimu, tidak ada syariat yang mubah ini, silakan. Nah, kama fa'ala bil malaikah, nah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh malaikat lain. Kalau malaikat lain dengan kita ini, li'annahum la ya'rifuna lil milali, mereka tidak kenal yang namanya jenuh. Itu malaikat. Mereka tak kenal namanya capek ibadah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah, ibadah kepada Allah, hari-hari kerjanya itu, ya, hari-hari kerjanya cuma itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bilang apa? Falidzalika kan yusabbihuna al-laila wan-nahar, karena mereka itu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. La yabtarun, dan mereka tidak pernah mengalami bosan, tak ada istilah capek. Apa sebab? Karena malaikat ini tak ada hawa nafsu. Kita ni yang buat bosan ni nafsu lah tu. Jenuh. Apalagi ibadah ni, kau tak kuat iman, nafsu lebih dominan, oh kacau. Nanti salat, hawa nafsu bilang banyak betul kau salat, tak letih ke? Itu nafsu tu lah. Jadi orang yang tak salat tu hawa nafsu tu. Apalagi yang ngaku-ngaku belajar tasawuf tak salat, lebih lagi tu. Ya, pembohong besar dia. Dah sampai dah kan. Dia sampai dah, tapi ke hawa nafsu sampainya. Ya, pembohong besar tu, Pak.
Dia namanya ngeles, bersembunyi dalam ilmu tasawuf untuk ngeles bahwasanya dia bertuhan dengan hawa nafsu. Itu dia. Nah, bagi zakat, hawa nafsu bilang, "Apa kau keluarkan? Sayang, berkurang harta kau." Pergi haji, piknik, ya itu jalan-jalan gitu. Itu dah dia. Sama kemarin saya lihat tu ada di postingan tu. Ustaz terkenal juga dia tu, tak tahu saya di mana kata dia. Haji katanya piknik jalan-jalan. Ini melemahkan orang ibadah. Itu sebenarnya dia tahu mau keluar duit, sayang dengan duit. Dia tak sayang dengan Tuhan, tak sayang dengan Nabi, tak sayang dengan orang yang saleh, tapi dia sayang dengan duit. Takut mengeluarkan duitnya. Saya terus terang ilmu ini bongkar semuanya, Pak. Ilmu ini nih membongkar. Cubalah ngomong, apa ngomong, dapat saya tangkap tu kemana arahnya itu, Pak. Nah, itu pembohong-pembohong itu ketahuan kalau kita paham ilmu ini. Ya. Dulu ada orang pergi umrah, ngajak keluarga pergi. Ajaklah mertuanya tu. Nah, ya anak ni hidupnya ya untuk sendiri, berangkat bisalah. Mertuanya kaya, kebun banyak. Hati-hati orang punya kebun. Sekali turun durian, langsat. Cuma dia banyak pohon kelapa, Pak. Sekali turun jutaan duit. Itulah saya bilang, ajaklah mertua kau sekali. Saya bilang itu, ajak mertua kau sekali. Apa dia? Mertua bilang, haji umrah pun tak dijamin itu dia. Tak dijamin apa? Tanya betul-betul. Tak dijamin surga kata. Saya bilang, kau punya mertua tu bakhil, takut keluar duit untuk agama Allah SWT. Bukanlah nolong orang lain, untuk diri sendiri. Pergi umrah pun takut, pergi haji pun takut. Jangan nak berkelis, tahu gitu. Itu orang-orang yang bakhil begitu, Pak. Tak mau dia keluar rezeki untuk jalan Allah SWT. Padahal untuk diri dia tu. Ya, jadi ketahuan itu. Nah, jadi kalau malaikat ini tidak ada hawa nafsu dia, kerana diciptakan dari apa? Cahaya. Itulah prinsip cahaya itu, maunya yang baik-baik ibadah terus. Kita ni kan 4 unsur, kita ni 4. Cahaya ada juga, tapi dibungkus dengan 4 ni: air, api, angin, tanah. Ni jasad kita ni, Pak. Kalau tarikan ini lebih kuat, nur Allah redup, tak ada muncul dia. Maka hawa nafsu lah yang bermain. Nah, justru kita yang begini ini ikut ibadah, berzikir dan sebagainya, supaya cahaya itu muncul. Jadi hawa nafsu terkendali jadi, Pak. Kan bagus. Diri kita di 4 unsur tadi, air, angin, api, tanah tadi itu, inilah sumber musibah ini. Tapi kok ada nur cahaya, dia terbimbing dalam kebaikan. Ya, itu kelebihannya itu. Kita ni maaf, ada kelebihan. Kalau kita mampu memunculkan cahaya Allah, kita terbimbing dalam ibadah kepada Allah, itulah namanya prestasi. Tapi kalau malaikat banyak ibadah bagaimanapun, tak bisa dikatakan prestasi, Pak. Memang dah begitu. Tak ada keinginan. Ya. Mau jadi malaikat, silakanlah. Tak bisa kahwin, tak punya anak. Tak mau buat rumah, tak ada ruko, tak ada usaha. Ya, mau jadi malaikat? Tak ada prestasi, Pak. Tidak ada prestasi itu. Nah, disinilah perbedaan hakiki antara manusia dengan malaikat. Nah, perbedaannya. Malaikat tidak memiliki hati yang dapat digunakan untuk berfikir. Jadi dia tak ada hati, Pak. Tak ada pikiran. Apa tu pikiran? Planning akan datang, mau buat ini, buat itu, tak ada. Apa mau dipikirkan? Aku hanya ibadah saja kepada Allah. Kerja dia apa lagi, Pak? Ibadah. Datang tempat-tempat majlis taklim macam ini. Duduk dia ramai ni. Dah bubar belum ni? Belum. Nanti kita bubar, dia pun bubar juga. Jadi yang datang ni mohon maaf, mungkin tak sampai 100 kali ini, kan? Tak sampai kali.
Tapi ditambah ibu lah di bawah tu 100 lah ya, anggaplah 100. Nah, tapi malaikat yang datang lebih daripada jumlah yang kita datang ini. Tu dia senangnya majlis taklim, senang datang dia tu. Orang berzikir datang, orang baca Quran datang. Jadi cari tempat-tempat yang banyak malaikat. Kenapa? Dia tu ibadah sama Allah. Kalau mereka datang memberkahi, tapi mereka tidak ada keinginan untuk berfikir. Tak ada. Cuma tempat-tempat seperti inilah dia. Dan mereka tidak pernah bosan melakukan perintah Allah. Tak ada bosan, ibadah terus. Sedangkan kita ini memiliki hati, digunakan berfikir. Tapi kadang pikiran kita pun dibawa oleh hawa nafsu. Jadi orang ngomong, Pak, jangan kalah. Seri tak mau, itu hawa nafsu. Ya, bagi agama dipakai berdebat, bagi pilpres berdebat tu nafsu semua tu, Pak. Boleh ngeles semua tu. Yang salah pun dipoles-poles jadi kayak-kayaknya benar. Yang mendengar tu betul hawa nafsu pula. Oh betul tu, kata dia. Oh betul pula. Ulama yang bisa berdebat dengan hawa nafsu, Pak, bagi pilpres tu. Jadi saya katakan mohon maaf, kerana kita punya keinginan, dan itu harus terjadi, Pak. Kita mau yang terbaik, mimpin kan gitu. Ini kan hukum alam. Makanya malaikat tidak bisa jadi khalifah. Dia tak ada keinginan untuk negeri, tidak ada. Tapi manusia ada keinginan, Pak. Maka mudah-mudahan yang terbaik yang muncul untuk mengatur negeri kita supaya jadi baik. Baldatun thayyibatun. Ingat apa? Pandang agamanya, akhlaknya, bicaranya, ilmunya, itu jadi pertimbangan semua. Berikan sesuatu tugas itu pada ahlinya. Kalau tidak, kata Nabi, tunggu kehancuran. Karena ini hawa nafsu bermain semua ni, Pak. Ini zaman akhir ni. Ya. Nah, jadi kau dapat istihara. Ya, istihara biar mantap hati kita ni. Ya, tidak kita salah. Orang istihara itu tidak akan pernah merugi, kata Nabi, tak pernah menyesal. Maka semuanya ilmu tasawuf ni, Pak, diukur kepada ini semuanya. Di mana hubungan kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki rasa bosan dalam melaksanakan perintah. Jadi tidak kita mempunyai rasa bosan di dalam melaksanakan ibadah. Nah, maka nanti apa sih masa-masa bosan tu di sini? Nanti dia ada petunjuk nanti, insyaallah pertemuan yang akan datang. Nah, tentang keadaan malaikat telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya. Apa kata Allah? Walahu man fis samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini bahasa ni, Pak, tak usah dirincikan lagi dah. Kalau di langit milik dia, apalagi di bumi. Jadi tidak ada sesuatu yang tak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar ilmu ini, Pak, merasa tidak memiliki. Itu sudah harus wajib nanti matinya mudah. Kalau kita merasa memiliki, meninggalnya susah. Oh rumahku, oh anakku, oh hartaku, mulai mikir dia. Maukah tak kembali kepada Allah ni? Mulai takut. Jadi ilmu ini belajar dari sekarang, tidak merasa ini milik Allah semuanya. Langit 7 lapis, 7 petala bumi, dan semua yang ada di antara semuanya itu punya dia, bukan punya kita. Termasuk dirincikan Allah sini, wa man indahu, dan yang ada di sisinya itu para malaikat pun milik dia. Perintah datang kerjakan, tak ada perintah mereka ibadah. Itu saja taunya dia. Nah, la yastakbiruna an ibadatihi, dan mereka tidak menyombongkan diri untuk ibadah. Jadi kesimpulan apa? Yang tak ibadah berarti sombong tu mah. Tidak ada kesombongan manusia kecuali dia tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sombong betul. Jadi sadari atau tidak, sudah dihidupkan, diberi rezeki, mata, mulut, kuping, maaf kaki bisa berjalan, kemaluan, buang kotoran, makan, minum, anak, isteri. Kita cuma mengambil ya, Pak, sesuatu yang dibagikan oleh Allah. Tak mau pula nyembah Allah, tak mau berzikir kepada Allah. Itu sombonglah tu.
Maka malaikat tak bisa sombong dia, kerana dia maunya ibadah saja. Wala yastahsirun, dan mereka juga tidak mempunyai rasa letih dalam ibadah kepada Allah. Yusabbihuna laila wan nahar la yabtarun, sedangkan mereka itu bertasbih malam dan siang tak henti-hentinya dan tak pernah jemu terhadap ibadah yang dipersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nak dengar cerita Harut wal Marut? Harut wal Marut tu ada rasa iri malaikat, namanya Harut wal Marut. Dia nak manusia ni, kata dia, tinggal di muka bumi, diberi Allah fasilitas bumi, suruh mengatur bumi. Kata Allah bilang, kau mau jadi manusia? Tak, kata dia. Mau coba? Boleh. Mau coba? Boleh. Diberi nafsu, habis pak, orang dibunuh, perempuan dizina. Baru sadar malaikat, berat rupa jadi manusia ni. Maka dia digantung pak, antara di langit dan di bumi. Disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di era Babilonia tu di era Iraq, Mesopotamia. Jadi diletakkan antara bumi dengan langit tu, tak naik tak turun, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipitnah pula sama syaitan. Harut Marut inilah yang mengajarkan ilmu sihir. Akhirnya belajar sama dia. Jadi dipitnahlah dia ni, ilmu sihir datang dari Harut dan Marut, padahal ilmu sihir dari syaitan. Dari syaitan. Jadi bapak berfaham ni ya. Memang kita ni kalau mau masuk surga tu harus ada nafsu, ada keinginan. Kalau tak ada keinginan tak dapat surga tu. Ya, ingat tu. Jangan nak dibuang hawa nafsu tu. Nanti jadi malaikat tak mau berfikir. Jadi kita ni punya keinginan, tapi keinginan hawa nafsu tu harus dibawa ke mana? Menurut Allah dan Rasul. Makanya proses kita ni, nafsu kita ni jadi 3 je. Disimpulkan 3. Pertama, nafsu kita ni buat kerusakan, namanya nafsu amarah. Makanya wajib tobat, ikut zikir, bimbingan guru, berubah pak. Sekian tahun, sekian waktu nanti berubah proses. Dari nafsu amarah menjadi nafsu lawama. Masih memungkinkan buat salah, tapi menyesal, udah bagus tu. Dia buat salah, renung dia, ya Allah, minta ampun, cepat dia, menyesal. Kenapa ini terjadi? Itu dah baik dah tu dah. Terus jangan berhenti, tingkatkan lagi hawa nafsu tu, taat kepada Allah. Nanti sampai derajat nafsul mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah, kita sudah jadi hamba Allah. Ini nafsu tak liar lagi. Apa yang dia mau, yang nak dibuat, semuanya ikut Allah dan Rasulnya. Makanya dipanggil lah kita tu, sudah sampai nafsu ini pak. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Hai jiwa yang tenang, kembali. Udah kembali dah kita pak, hati kepada Allah. Sebelum meninggal hatimu sudah kembali. Jasad di bumi, hati bersama Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah guru-guru kita para mursyid. Jasad di bumi, hatinya bersama Allah. Itu nafsul mutmainnah, radiyatan mardiyah, redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku, baru dapat gelar Abdullah, hamba Allah. Jadi Pak Hermansyah ni kau sampai derajat ini boleh panggil Abdullah. Pak Ahmad Dali sampai derajat ni boleh panggil Abdullah. Memang gitu pak, boleh pakai nama Abdullah. Jadi tak salah kalau orang tanya kita di negeri lain, siapa nama kau? Abdullah, selesai. Ya. Jadi itu nama gelar kalau sudah sampai nafsul mutmainnah. Seperti Umar dengan Ali bin Abi Talib ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang Yaman, daerah Qaran, tak berjumpa dengan Nabi tapi semasa dengan Nabi. Nabi di Madinah, dia di Yaman, tapi Nabi kenal dengan dia. Apa sebab? Nabi diberitahu oleh Allah, ini orang dikenal di langit, asing di bumi. Hari-hari kerja mengembala kambing. Nabi pesan Umar, Ali, kalau ketemu nama Uwais orang Qaran, ciri-cirinya tidak besar, tidak tinggi,
punya belang di belakangnya, nah beri salam dari aku kepada dia, dan kau minta istighfar dari dia. Orang umpang tu minta istighfar, takut gitu ya. Padahal apa kurangnya Ali dengan Umar? Ini orang besar. Tapi begitulah kemuliaan tu hanya orang tertentu dibuka, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu Nabi meninggal, Umar ingat, aku ingat dulu, kata dia bilang, Nabi ada pesan. Caranya bagaimana? Mau pergi ke Yaman belum tentu ketemu. Caranya orang pergi haji ditanya, mana orang Yaman? Khusus kampung Qaran, ada tak bernama Wes? Kita musim haji kan datang. Nah, di situlah dia pergi ketemu. Ya, dia pergi ketemu. Nah, jadi kalau salah wukuf di Arafah dia datangi. Orang menunjukkan, ni Pak, ini Amirul Mukminin, ini yang namanya Wes, orang Qaran. Ditanya, siapa nama kau? Dia jawab ni, Abdullah, kata dia. Abdullah, kata dia. Kata Umar, nama Abdullahnya aku faham. Aku mau nama kau yang diberi orang tua kau, kata dia. Nama aku Uwais, kata dia. Kau orang Qaran? Tol. Ada apa? Aku minta istighfar darimu untuk kami berdua ni. Masya Allah. Apa kurang kau ni, kata dia. Kau ni siapa? Nah, ini Umar, ini Ali. Berdiri dia, Pak. Diciumnya, tangannya tu dipeluk rangkul, ditarik sama Umar. Gimana pula? Kerana dia menghormati, ini orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Apa gini, ada menantunya gitu. Tidak pernah ketemu dengan atau nak ketemu dengan sahabat. Kita istighfar aja, bayang, kita istighfar. Jadi boleh ya, kita ketemu orang alim, minta doa, minta istighfar tu boleh. Memang Nabi menganjurkan. Kita ni manusia sama, Pak, fisiknya, tapi kualitas tu berbeda. Yang berbeda kita ni kualitas. Jangan bilang kita sama, dia pun manusia. Sama dengan kita. Dia makan nasi, aku pun makan nasi. Betul. Nasinya sama tapi hati itu beda. Ya, makanan sama tapi kualitas tu, Pak. Begitulah Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kerasulan sama tapi kualitas beda, Pak. Di antara rasul lah beda. Pergi ke banyak orang macam ini. Ya. Jadi itulah gambarannya. Bahwasanya kita ni diberi hawa nafsu, harus ada perjuangan. Ubah diri kita dari nafsul ammarah menjadi nafsul lawamah, nafsul lawamah menjadi nafsul mutmainnah. Kok dalam tarekat samaniyah tu, Pak, 7 dia. Nafsu ni diubah. Zikirnya pun beda-beda. Nafsul ammarah, kedua nafsul lawamah, yang kita nafsul mulhimmah, yang keempat baru nafsul mutmainnah, yang kelima nafsul radiyah, yang keenam nafsul mardiyah, yang ketujuh nafsul kamilah, nafsu yang sempurna sudah. Sampai 7 tu dalam tarekat samaniyah. Tapi kebanyakan tarekat cuma 3 je lah. Nafsul ammarah, lawamah, mutmainnah. Ini yang banyak dipakai oleh tarekat-tarekat yang lain. Kerana ini sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaimana solusinya yang waktu yang mubah ni? Bolehkah kosong? Kok dapat diisi. Apa isinya? Minggu depan pembahasan. Ya, insyaallah ya. Saya kira masuk waktu belum nih? Belum. Masuk dah. Belum kan? belum. Masih 8 menit, Pak. 8 menit? Kalau ambil maharib dulu berarti Syuruk 3 menit. Nah, satu pertanyaan boleh? boleh lah, Pak. Ya. Tadi disampaikan, Pak, bagaimana menimbulkan rasa tidak memiliki, karena lahir itu satu bila seluruh isinya tidak lagi Allah. Nah, bagaimana kalau kita tarik kepada diri kita, ditarik kepada diri kita, bagaimana kita merasakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, dan Tuhan itu diciptakan oleh Allah. Ada 7 sifat yang diberi Allah kepada kita di muka bumi ini. Agar kita dapat
bagaimana mengembalikan 7 sifat itu, la hayyul la Ya. mawjud. Nah itu lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada sebuah hadis ya. Adam ala surati Rahman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Nabi Adam dan keturunannya atas gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ar-Rahman itu berapa hurufnya? Coba. Alif, lam, ra. 3 dah. Ha 4, mim, alif, nun terakhir. Karena mimnya kan ada alif, mimnya panjang, maka menjadi 7 huruf. Alif, lam, ra, ha, mim, alif, nun, 7 huruf. Nah, jadi 7 huruf itulah 7 sifat tadi. Ya, 7 sifat. Mana gambaran yang sama? Tapi tak sama nih ya, gambarannya saja, bukan persis, enggak. Ya. Yang mana 7 sifat tadi? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ya, 7 sifat. Sifat Allah hakiki, sifat kita ini majazi. Hakiki, hakikatnya milik Allah. Majazi itu dengan kita ini sandaran saja, pinjaman. Dengan sifat basar Allah, maka kita bisa melihat walaupun terbatas. Tapi penglihatan kita dengan mata. Penglihatan Allah bukan dengan mata, dan penglihatan Allah tak terbatas. Ya, kita punya kodrat, kekuatan dan kekuasaan, tapi terbatas. Namun itu datang dari, jangan ngaku kita kuat, bilang kita lemah. Walaupun sekarang kita sampai ke masjid, yang kuat tuh hanya, kenapa kau sampai ke masjid? Dengan pertolongan Allah. Kita juga punya kehendak, ya, iradah namanya itu. Tapi hakiki punya Allah, diberi sama kita sedikit dan terbatas, maka kita punya inisiatif, punya keinginan. Tapi sebaik-baik keinginan sesuai dengan keinginan. Kalau tak sesuai, nafsu lah tu. Ya, masuk lagi berikutnya, ilmu. Ilmu tu punya siapa? Punya Allah hakikatnya. Kita ni cuma eksperimen, belajar keluar. Yang mengeluarkan Allah, punya dia juga. Kau dicabut, balik lagi kita jahil. Makanya kalau ada orang alim mengaku alim, berarti dia bodoh. Ya, orang alim mengaku dirinya alim, berarti bodoh. Tapi kalau orang nyebut dia alim, tak masalah. Orang tahu kualitas dia, tapi ngaku jangan. Kita tak beradab dengan Allah kalau ngaku alim, kena milik dia. Masuk lagi sifat hayat. Ayo, Allah hayyun la yamut, hidup hakiki, tak pernah mati. Kita ni hidup, ya, diberi oleh Allah sifat hayat itu, tapi terbatas. Karena jasad kita ni ada waktunya. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami ciptakan sesuatu ada ukurannya. Maka ukuran umat Nabi Muhammad sudah tak bisa lagi sama dengan ukuran umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi mengatakan, a'maritu ummati baina sab'in wa sittin. Umur umatku antara 70 60. Itu ukuran yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jarang yang melewati. Ada, tapi sudah jarang. Jadi siapa nak mas hidup selama-lamanya, jahil, tak mengerti dia. Tak ada orang hidup selama-lamanya, Pak. Berarti mana hidupmu? Bersandar kepada sifat Allah, yaitu sifat hayat. Apa lagi? Sama pendengaran, sama. Pendengaran kita terbatas diberi. Pendengaran Allah bukan dengan kuping, tapi tak terbatas. Tapi itu kan hakikat yang kita miliki, milik Allah. Penglihatan juga begitu. Penglihatan itu terbatas dengan mata lagi, tapi hakikatnya pemberian Allah. Ngomong ni pun sama, Pak. Saya bisa ngomong ni. Ini kau tak ada izin dari Allah, tak bisa ngomong. Keluk bisuk kita.
Makanya hakikat ngomong tu datang dari Allah. Maka biasa penceramah tu bilang, saya bicara yang benar datang dari Allah, yang salah hawa nafsu saya. Padahal hawa nafsu itu dari Allah juga, cuman adab kita. Kena hawa nafsu itu tak ada yang bagus. Nah, tak udah bersih, masuk nafsul mutmainnah, insya-Allah ngomongnya yang bersih. Nah, sadari pertama kekuatan kita, kudrat kita, iradah kita, inisiatif kita. Kemudian lagi ilmu yang ada pada kita ini. Kemudian lagi kehidupan kita, sifat hayat kita ini, pendengaran kita, penglihatan, bicara kita. Inilah dia, Allah beri amanah kepada kita. Kalau bukan amanah ini, kita tidak bisa mengelola dunia ini, ya kan? Maka khalifah, pemimpin ini, dia merasa betul-betul dipinjamkan 7 sifat ini, maka dia laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, jangan merasa memiliki. Rumah bagaimana? Rezeki bagaimana, Pak? Dari ilmu yang Allah berikan, maka menghasilkanlah ilmu bagaimana cara mencari rezeki yang baik. Dari mana datang itu? Allah juga, datanglah rezeki kita ini. Tapi rezeki yang tak baik dari Allah juga, tapi ada hukumannya. Kerana kita mencari rezeki tidak ikut Allah dan Rasul. Itu. Kalau tidak ada agama ni, Pak, kalau tidak ada para rasul, kalau tidak ada para nabi, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika kal an'am bal hum adall. Kita ni kayak hewan lah. Jadi amanah 7 sifat ni keruh jadinya. Kenapa? Ditunggangi hawa nafsu yang tak baik. Jadi khalifah itu dia harus punya nafsul mutmainnah. Insya-Allah dia bisa mengelola negeri ini, bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dialah khalifatullah fil ardi, dialah pengganti Allah di muka bumi. Siapa khalifah yang tertinggi di muka bumi ini? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang faham, Nabi Muhammad itu pengganti Allah di muka bumi. Dia menjalankan apa maunya Allah di muka bumi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mengalir bagaimana? Kepada sahabat, terus mengalir kepada tabi'in, ulama-ulama, terus yang resap ilmunya. Mereka lah sebagai pewaris para nabi. Nah, mudah-mudahan kita ngambil sedikit warisan ini. Warisan ini mahal ni, Pak. Dibawa ni berkah dunia, berkah dalam kubur, berkah di padang mahsyar, berkah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah ini yang kita perlu ni, Pak. Warisan ini. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.